nih di Society Update. Kita ini adalah podcast yang membahas tentang isu-isu sosial terkini. Dan kali ini kita akan membahas tentang patriarki dan isu gender. Isu yang sudah berseliweran di FYP kita semua, tapi kadang masih bikin bingung nih. Kenapa sih sistem sosial ini masih serasa pakai pace lama? Betul banget nih Arya, kita bakal bahas dari dua perspektif besar. Yang pertama ada strukturalisme, gimana sih sistem itu bekerja, dan post-strukturalisme, gimana sih cara kita ngebongkar sistem itu. Kita juga bakal bedah dari sisi kacamata feminisme kontemporer, supaya kita tuh nggak cuma tahu tentang patriarki itu jahat, tapi kita juga tahu cara ia membentuk kehidupan kita. Dan tentu saja nih, kita ditemani oleh 3 tamu yang istimewa banget ini. Yang pertama ada Keisha sebagai peneliti gender dan sosial. Yang kedua ada Meista sebagai aktivis feminisme interseksional. Dan yang terakhir ada Laksamana Deva sebagai mahasiswa yang aktif di isu sosial nih. Halo semuanya, bisa perkenalan dulu nih. Oke, halo teman-teman, aku Keisha sebagai peneliti gender dan sosial. Halo semua, aku Meista atau biasa dipanggil Mei. Aku adalah seorang aktivis feminisme interseksional. Halo semuanya, saya Laksamana Deva Permana. Saya di sini berperan sebagai mahasiswa aktif yang membahas isu-isu sosial saat ini. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya ya. Keisha, aku mau nanya dong. Kan banyak orang yang ngira patriarki itu cuma kayak laki-laki yang memimpin gitu. Nah, tapi kalau pandangan dari sisi akademisnya itu gimana sih? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin patriarki ya, sebenarnya itu bukan cuma soal cowok harus memimpin, tapi itu lebih luas gitu. Jadi patriarki itu kayak struktur sosial yang otomatis ngasih laki-laki lebih banyak privilege, kayak di kerja, urusan rumah, bahkan cara budaya cerita tentang laki-laki dan perempuan. Nah, Sylvia Walby itu bahkan pernah nulis kalau patriarki itu punya 6 struktur, dari yang terjadi di rumah bahkan sampai di institusi negara. Jadi bukan cuma soal orang yang jahat atau enggak ya, tapi emang sistemnya aja yang kayak gitu dari dulu. Wah, berarti kita tuh kita lagi protes ya soal standar gender sekarang gitu. Itu sebenarnya lagi bentrok sama sistem yang udah lama nempel di lingkungan kita sejak lama banget. Betul sekali Pia, dari bahasa pun kategori feminim dan maskulin dibentuk untuk membedakan kita sejak dahulu. Jadi kita diarahkan sejak kecil untuk masuk ke kotak tertentu. Oh, ini tuh nggak berlaku cuma di institusi besar kayak atau rumah atau sekolah, tapi di komentar TikTok juga ya. Bener banget. Jadi Risman di 2004 itu pernah bilang kalau gender itu struktur yang meresap banget ke keseharian kita. Makanya standar ini tuh kadang terasa berat dan bahkan tanpa kita sadari gitu. Nah, sebagai aktivis, kami itu melihat dari strukturalismenya. Ini bukan cuma tentang bikin perempuan jadi merasa di bawah, tetapi juga tentang membatasi ekspresi emosi dan juga peran domestik dari si pihak laki-lakinya. Intinya ini tentang pengekangan yang sifatnya itu sistem. Oh, aku punya pengumpamaan nih. Ibaratnya tuh kayak kita marah karena lagunya tuh jelek. Tapi yang jelek itu atau rusak itu adalah playlist algoritmanya. Ya, betul banget ya. Nah, kita geser sedikit nih. Setelah kita ngeliat gimana patriarki itu ngebentuk kita, sekarang kita lihat gimana kita ngebongkar lewat post-strukturalisme. Deva, apa sih yang ngebedain ini sama pendekatan yang lain? Oke Pia, jadi post-strukturalisme bilang struktur itu cair dan tidak bisa dibongkar. Sedangkan Foucault menekankan bahwa kekuasaan di mana-mana. Jadi kekuasaan di mana-mana ini yang dimaksud itu di bahasa, budaya, dan kebiasaan kita sehari-hari.
Jadi contohnya itu seperti komentar FYP kita di media sosial yang sering orang ngomong, cowok kok pakai skincare atau cowok kok pakai tote bag. Nah, itu adalah contoh-contoh mikro kuasa patriarki yang sedang bekerja di zaman sekarang. Kurang lebih begitu ya, Pia. Iya benar banget tuh Deva. Jadi ini tuh nyambung ke Judith Butler juga. Nah dia tuh bilang kalau gender itu performa, kayak sesuatu yang kita lakuin setiap hari. Mulai dari cara kita ngomong, cara kita berpakaian, bahkan emoji yang kita pakai itu juga sebenarnya nggak perform gender ya. Jadi gender itu bukan barang tetap, tapi emang kebiasaan yang kita ulang terus. Contohnya kayak tren Gen Z yang androgynous V-check, non-binary swag, atau kayak pronoun di bio media sosial kayak he, him, atau she, her gitu-gitu ya. Itu adalah performativitas yang melewati batas mungkin. Nah, maka dari itu di sini kami sebagai aktivis itu harus hati-hati. Dekonstruksi itu memang penting, cuma kalau semuanya dibongkar tanpa ada tujuan baru, perubahan sosial itu akan susah jalan. Apalagi feminisme yang cuma kayak feminisme instagramable atau biasa juga disebut dengan commodity feminism. Nah ini kan cuma kayak jualan merchandise, terus kayak statement-statement keren di medsos, tapi mereka nggak ada aksi nyatanya di lapangan, dan mereka tuh nggak ngelawan si strukturalnya ini. Maka dari itu yang kita butuhkan itu adalah dekonstruksi yang nyambung ke aksi nyata untuk melawan sistem patriarki tersebut. Nah, aku jadi ingat kalau ada yang ngomong gitu, kalau nggak salah Foucault, dia tuh ngomong kalau kekuasaan itu nimbulin resistensi, dan FYP Gen Z yang sekarang itu yang penuh dengan ekspresi gender itu termasuk resistensi dari skrip lama, ya nggak sih? Ya itu juga aku pernah dengar sih. Oke, berarti feminisme kontemporer ini membaca patriarki sekarang tuh bagaimana sih, Mei? Jadi kami ini sekarang concernnya lebih ke interseksionalis. Jadi kalau kata Crenshaw, kalau kamu nggak tahu gimana sih sistemnya ini tumpang tindih, ya kita juga nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Intinya pengalaman perempuan itu harus beragam, karena kita nggak bisa nyamain ke semua. Kita harus lihat gimana dari faktor ras, kelas, terus bahkan orientasi seksual dan disabilitas itu bisa mengubah cara patriarki menindas. Bisa kasih contoh konkret gak? Gimana sih patriarki itu beda-beda gitu nindasnya? Bisa, jadi patriarki itu kan gak ngefek ke semua orang dengan cara yang sama ya. Kayak contohnya perempuan karir di kota besar, pasti tantangannya itu beda banget ya dibanding perempuan buruh migran atau perempuan dengan disabilitas. Nah faktor kayak kelas dan disabilitas tuh ngubah total gimana patriarki nindas mereka, jadi gak bisa disamain gitu aja. Nah, sebenarnya bisa dilihat di ruang kerja kayak perempuan kelas atas biasanya kan kena glass ceiling kan. Itu apa tuh? Nah, glass ceiling itu kayak pajangan kaca. Nah, sedangkan perempuan yang kayak imigran atau buruh itu biasanya kena eksploitasi fisik atau upah rendah gitu. Nah, mereka kan itu sama-sama korban ya, tapi cara penanganannya itu berbeda. #MeToo emang bagus sebenarnya untuk mengguncang kuasa, tapi ya kita juga nggak boleh lupa kalau kata Bell Hooks, patriarchy has no gender. Jadi cowok cewek itu ya bisa mendukung struktur patriarki ini. Perempuan itu even though mereka memakai tote bag feminism, terus pakai statement keren tentang feminism di medsos, kalau mereka tetap menjalankan si struktur dari patriarki, ya ini sama aja namanya mereka mendukung sistem patriarki tersebut. Berarti gerakan MeToo ini benar-benar mengguncang struktur kuasa ya? Ya betul, dan kalau misalnya ngomongin #MeToo ya, riset Guild dan Orga tuh nunjukin kalau misalnya gerakan itu bukan cuma soal rame di internet, tapi emang benar-benar bikin institusi tuh sadar kalau misalnya ada penyalahgunaan kuasa yang selama ini tuh dianggap normal. Jadi efeknya tuh real, bukan cuma viral. Nah,
kita tarik nih ke masa sekarang, masa-masanya Gen Z nih. Tantangan terbesar Gen Z itu buat ngelawan patriarki ini apa aja sih kalau boleh tahu? Menurut aku sih tantangan paling besar tuh sekarang polarisasi digital ya. Jadi media sosial kan bisa banget tuh bikin feminisme populer makin kelihatan, tapi bisa juga sekaligus munculin penolakan yang juga keras banget. Nah, Brand Twitter bilang kalau algoritma tuh suka ngedorong konten yang emosional dan ekstrim. Jadi makanya kadang kita suka aware tapi juga makin capek kan ngeliatnya. Iya benar. Iya bener banget. Jadi itu tantangan kita. Tantangan terbesarnya itu untuk mengebuat mereka sadar di media sosial agar nyambung ke aksi nyata di dunia kita sekarang, dunia nyata, nggak cuma di layar doang. Nah, algoritma bikin konten yang emosional dan misinformasi soal gender juga kan makin marak ya. Iya. Nah, makanya kita tuh sebagai aktivis kayak pusing banget menjembatani antara hashtag yang viral sama advokasi yang kebijakannya itu jalannya lambat banget. Benar. Dan kita sebagai Gen Z ya, sebenarnya kita punya modal yang besar. Cuma ya emang harus diarahkan jalannya biar kita bisa terus jalan, nggak mandek di situ-situ doang, nggak di layar doang. Iya benar-benar. Gen Z punya modal besar, akses teori, kepekaan sosial, dan keberanian mempertanyakan sesuatu hal. Sebenarnya tinggal diarahkan saja mereka ini supaya kritis tapi tetap analis. Dan yang paling penting, mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata, baik di ruang digital maupun di rumah tangga dan maupun di tempat kerja. Berarti itu kunci yang paling penting ya, dari awareness ke action gitu ya. Jadi langsung aja kita rangkum dengan cepat nih. Jadi yang pertama, strukturalisme itu adalah patriarki sebagai sistem yang tak terlihat kan. Dan yang kedua, strukturalisme itu adalah yang pertama tadi kita membahas tentang gender itu adalah child. Terus kita membahas tentang performatif dan kalau poststrukturalisme itu bisa dinegosiasikan. Nah, terus yang terakhir kita juga bahas tentang feminisme kontemporer. Kita bahas tentang interseksionalitas yang merupakan kacamata utama. Iya benar. Oke, terima kasih banyak tamu Keisha, Deva, dan Meista untuk bagi wawasan yang menurut aku tuh sangat mencerahkan banget nih. Diskusi ini tuh sangat relevan dengan yang tadi kita bahas kayak FYP dan lain-lain. Betul banget Pia. Dan terima kasih juga ya untuk para pendengar. Sebelum kita tutup nih, coba cek pronoun dan bio media sosial teman-teman Anda. Seberapa cair sih gender yang mereka tampilkan? Mari kita mulai diskusi ini dari lingkungan terdekat. Stay critical, stay kind. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.